Halo, aku Nadira, bisa dipanggil Dira. Selama ini aku sering berpikir, gimana ya caranya agar perjalanan hidupku untuk menjadi seseorang yang lebih baik bisa kuingat sampai kapanpun dan bisa berguna untuk banyak orang. Akhirnya aku memutuskan untuk mulai mendokumentasikannya di sini, di Merodira. Ruang untuk membuat hidup kita menjadi melodi yang indah bersama Dira. Di video pertama ini, bertepatan dengan awal Ramadan, aku mau berbagi sedikit tentang rutinitas yang sedang aku jalani agar tubuh terasa ringan dan fit selama puasa. Bukan karena aku yang udah paling bener, tapi yuk kita berproses bareng-bareng. Sebelum lanjut, tips yang akan aku bagikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadiku. Karena kondisi fisik kita beda-beda, ada baiknya konsultasi ke ahlinya untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk yang pertama, caraku tetap terhidrasi biar nggak lemes selama puasa itu agak klasik sih sebenarnya. Caranya minum air yang cukup. Berdasarkan rekomendasi dari YFSA, European Food Safety Authority, rumus kebutuhan air harian orang dewasa dan anak-anak yang banyak digunakan dalam medis adalah 30 ml dikali berat badan untuk batas bawah dan 35 ml dikali berat badan untuk batas atas. Batas bawah dipakai buat yang nggak terlalu aktif berolahraga, tapi karena aku olahraganya 3 kali dalam waktu 10 hari, kusahain minum sampai hampir di batas atas. Karena puasa, minum air putihnya aku bagi jadi 2. Sahur maupun berbuka perlu minum air putih sebanyak 600-800 ml. Untuk cairan dari makanannya bisa dari sayur dan buah. Contohnya semangka, timun, tomat, dan lain-lain. Dari contoh sayur dan buah yang disebutin tadi, untungnya aku suka semuanya sih. Kalau dari kalian nggak suka sama sayur dan buah yang kesebutin tadi, bisa banget diganti sama yang lain. Memilih makanan di bulan puasa maupun enggak sebenarnya enggak beda. Aku tetap berusaha kebutuhan protein, lemak, dan karbohidratnya tercapai, tapi tetap defisit kalori. Meski aku keseringan kebanyakan karbohidratnya sih. Untuk menghitung kalori yang perlu dikonsumsi biar bisa mencapai berat badan yang kita inginkan, kita perlu tahu BMR, Basal Metabolic Rate, dan TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Inilah rumus BMR TDEE, defisit yang dibutuhkan sampai target konsumsi kalori harian. Karena aku olahraga atau latihan fisik 3 kali dalam 10 hari, jadi pakai faktor aktivitas ringan 1,375. Saat ini aku ingin turun 0,4 kilo dalam waktu 10 hari. Biasanya aku meminta bantuan Gemini untuk mencari ini sekaligus nutrisi yang dibutuhkan. Prompt yang kugunakan yaitu berapa kalori yang harus dikonsumsi per hari oleh perempuan 26 tahun dengan tinggi 150,5 cm dan berat 49,7 kg yang ingin menurunkan berat badan 0,4 kg dan berolahraga atau latihan fisik 3 kali dalam 10 hari. Tolong gunakan rumus BMR Mifflin dan hitungkan juga berapa nutrisi yang dibutuhkan. Inilah hasilnya. Aku udah ngelakuin home workout mulai dari 2020. Tujuanku waktu itu biar bisa tampil oke waktu wisuda. Padahal akhirnya wisudaku online. Semenjak 2020, aku udah coba berbagai challenge home workout, tapi nggak terlalu konsisten. Sebelum Oktober 2025, aku juga sempat ngelakuin challenge workout 30 hari. Dan waktu itu pernah aku lanjutin sampai sekitar 40 harian. Tapi sayangnya karena ketika selesai olahraga nggak langsung membersihkan yoga mat dan secara nggak sadar megang wajah pakai tangan yang belum bersih, wajahku malah jerawatan. Semenjak itu, aku cari cara agar tetap konsisten olahraga atau latihan fisik tanpa mengesampingkan kebersihan, biar wajahku nggak jerawatan. Cara yang kutemuin adalah ngurangin frekuensi olahraga atau latihan fisikku menjadi 3 kali setiap 10 hari, dan aku langsung cuci tangan sekaligus mandi setiap selesai olahraga. Biasanya dalam 1 kali latihan fisik, aku membakar minimal 150 kalori. Karena aku cepat bosan, jenis latihan fisikku aku buat beda-beda. Ada yang jalan kaki, home workout, atau ngedance. Meski ngedance-nya nggak bener-bener banget.
Ketika puasa, aku juga bakal ngelakuin hal yang sama. Latihan fisik 3 kali setiap 10 hari. 1 kali jalan kaki, 1 kali home workout, dan 1 kali ngedance. Aku tahu perjalanan untuk menjadi versi diri yang lebih baik itu nggak mudah. Tapi rasanya bakal lebih ringan kalau kita ngelakuinnya bareng-bareng. Harapanku, Merodira bisa jadi tempat kita saling menguatkan untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa ceritain di kolom komentar apa harapan kalian untuk diri sendiri di Ramadan tahun ini ya. Aku bakal seneng banget bacanya. Terima kasih udah nonton, dan yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Sampai jumpa Sabtu depan jam 8 WIB.